Sebetulnya mata secara visual ya, sesuatu yang diteliti oleh teman-teman kami RRT, Bang Rismon terutama, skripsi ya, ijazah, itu secara visual kita bisa melihat dan menilai titik-titik kontroversinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, kawan-kawan media, jurnalis, youtuber dan lain sebagainya. Hari ini kita lanjut pemeriksaan, bukan pemeriksaan ya, pemberian keterangan ahli. Karena kalau ahli nggak diperiksa. Pemberian keterangan ahli, dan kami mendatangkan dua doktor. Satu dokter Bona Muda, Bona Tua Silalahi ya. Dan kita tahu Dr. Bonatua memenangkan gugatan di Komisi Informasi Pusat, yaitu tidak boleh salinan ijazah itu ditutup-tutupin. Jadi semuanya sama, beliau sudah mendapatkan salinan 2014 dan 2019. Dan kalau ngomong seperti itu, maka mirroring harusnya dengan dokumen aslinya. Karena tidak boleh yang diserahkan ke KPU itu ada dokumen yang lain. Nah, dokumen itulah yang kurang lebih diteliti oleh RRT. Jadi confirm sesungguhnya RRT meneliti dokumen yang sama dengan yang diserahkan kepada KPU, itu yang paling penting ya. Karena walaupun sumbernya dari Dian Sandi, tapi di antara Dian Sandi dan itu sama sebenarnya dokumennya. Jadi bukan dokumen yang berbeda. Yang jelas foto yang berkacamata itu. Itu satu hal ya. Yang kedua adalah ahli kita, yang kedua adalah doktor, tapi saya harus sebutkan insinyurnya. Kalau beliau tadi ahli administrasi publik, kebijakan publik ya, ahli kebijakan publik, dan juga researcher pastinya. Kalau Bu Dr. Insinyur Leoni Lydia, alumni ITB, itu salah satu keahliannya adalah apa tadi, engineering, software engineering. Jadi dan apa? Information system. Jadi kalau Bang Bonatua akan membicarakan mengenai bagaimana informasi itu bisa diperoleh sebagai sebuah hak kita, karena beliau dealing with dengan undang-undang tentang kebebasan informasi publik, dan juga menceritakan bagaimana kemudian ijazah Jokowi akhirnya didapatkan. Dan nanti saya akan membacakan pernyataan pers dari Roy Suryo yang mengatakan ada perbedaannya ya. Kemudian kalau Bu Leoni nanti bicara mengenai lebih banyak tentang barangkali yang disangkakan kepada Roy dan Rismon soal image processing dan lain sebagainya, yang konon katanya menyebabkan ancaman hukuman sampai 12 tahun penjara. Ini orangnya ini, 12 tahun penjara. Karena yang datang Bu Leoni dulu, maka Bu Leoni boleh memilih mau bicara duluan atau bicara belakangan. Boleh sekarang ya, takut lupa. Oke, silakan. Sekarang mau yang sekarang. Oke, silakan. Terima kasih Bisa pegang kepada teman-teman media semua. Di sini saya kebetulan hadir untuk menjadi ahli di mana bidang keahlian saya tadi adalah sudah disebutkan software engineering, information system, dan knowledge management. Semua bidang ini beserta pengalaman praktis saya itu terkait ya, dan bisa diterapkan untuk memahami fenomena kontroversi dari ijazah Joko Widodo yang pernah digunakan sebagai persyaratan untuk mendaftar di KPU. Nah, saya akan menyingkat bahwa sampai sejauh ini saya masih tidak mengerti ya, kenapa teman-teman peneliti saya sampai dituduhkan sebagai dalam hal kriminal. Nah, sampai 12 tahun penjara itu. Ya. Ancamannya. Sebetulnya mata secara visual ya, sesuatu yang diteliti oleh teman-teman kami RRT, Bang Rismon terutama, skripsi ya, ijazah, itu secara visual kita bisa melihat dan menilai titik-titik kontroversinya. Misalnya Bang Rismon itu meneliti dua hal ya.
pada skripsi yang diteliti itu adalah lembar pengesahan, dan pada ijazah itu lintasan ya Bang ya. Nah sebetulnya saya kebetulan ya itu lulusan angkatan 80-an juga, pada masa era yang sama ya, masih sama dengan era Pak Jokowi lulus gitu ya, dimana pada masa itu ya yang digunakan adalah komputer dengan perangkat pengolah digitalnya, pengolah prosesor, katanya itu adalah WordStat, dan sisinya masih berbasis DOS. Dan mata Bang Rismon yang jeli melihat kejanggalan dari lembar dokumen tersebut, di mana saya juga menilai setelah yang disampaikan Bang Rismon, saya juga jadi melihat, karena ada yang disampaikan ya, bahwa titik-titik antara spasi antara huruf kata itu memang sangat konsistensinya itu tinggi, dan itu nggak mungkin dihasilkan dari suatu mesin ketik biasa atau elektrik gitu ya. Nah satu lagi adalah dengan kemampuan Bang Rismon, dengan pendekatan dan teknik-teknik dan tools yang digunakan, beliau bisa mengidentifikasi bahwa jenis font tersebut adalah Times New Roman. Pada fase ini saya coba melihat dengan mata telanjang ya, memang benar. Jadi secara logik, secara visual, observasi, itu penilaian manual itu bisa menilai seperti itu, apalagi dengan tools yang bekerja dengan konsistensi yang tinggi. Dan di sini Bang Rismon itu sudah menggunakan pendekatan tahapan proses untuk identifikasi tersebut dengan benar. Begitu juga dengan lintasan, ya, itu sama. Terus, jadi pertanyaan saya adalah, kenapa sampai ada kata kuncinya apa tuh Bang? Manipulasi ya? Iya, jadi Bu Leonie ini kita harapkan kata kunci yang disebut di iya, dalam tuduhan manipulasi. Oke, saya sebut lagi ya. Macam-macam ada manipulasi. Pertama kata manipulasi. Saya khawatir ini ya, tuduhan ini karena adanya perbedaan pengetahuan ya, yang jomplang ya antara ahli seperti Bang Rismon dengan pihak penyidik ya. Karena kata manipulasi itu tidak selalu bermakna negatif. Seperti contohnya bidang saya, rekayasa perangkat lunak. Selama ini kita pahamnya rekayasa itu kadang berpengertiannya adalah negatif ya, merekayasa sesuatu. Padahal di bidang saya itu, engineering itu artinya adalah pekerjaan menghasilkan suatu produk dengan prinsip-prinsip, teori-teori, tujuan, prinsip kualitas, kemudian ada pendekatan, metode, ada tools yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Itulah yang namanya rekayasa kalau di bidang kami. Dan begitu juga dengan di bidangnya Rismon, ada digital forensik itu ada memang tahapan yang ada istilahnya itu memang pakai kata manipulasi. Tetapi tidak berarti itu memanipulasi atau mengubah makna atau apa dari satu objek gitu loh. Tetapi itu adalah tahapan-tahapan yang ada di dalam proses digital image processing. Terutama juga ada fase-fase di mana nanti lebih spesifik lagi memberi makna terhadap objek-objek yang sudah diidentifikasi tersebut. Ringkasnya begitu dulu. Karena nanti saya akan mengkonfirmasi ke penyidik, ini apa yang terjadi sebenarnya, kenapa sampai dikriminalisasi pada proses yang dilakukan dalam pemeriksaan itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dan metode. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.